Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau menyampaikan tentang ilmu mawaris atau ilmu kewarisan. Nah, untuk sebab yang pertama ada dari sebab hubungan pernikahan atau pramenikah. Dari pihak perempuan, istri atau janda, ketika dia tidak memiliki anak atau cucu dari pernikahan tersebut, maka dia akan memperoleh bagian 1/4 harta yang diwarisi. Dan jika dia memperoleh anak atau punya anak dan cucu dari hasil pernikahan tersebut, maka dia akan memperoleh bagian 1/8 harta yang akan diwarisi. Dan sebab atau dasar hukum yang mengatur dari dari bagian-bagian tersebut tercantum pada surah An-Nisa ayat 12 dan pasal KHI ke-180. Nah, sebab yang kedua ada dari pihak laki-laki, suami atau budak. Ketika dia memiliki anak atau cucu, maka dia akan memperoleh bagian 1/2 harta yang akan diwarisi. Dan apabila dia ada anak atau cucu dari pernikahan tersebut, maka dia akan memperoleh bagian 1/4 harta yang akan diwarisi. Nah, untuk dasar-dasar memperoleh warisan tersebut tuh juga ada di surah An-Nisa ayat ke-12 dan pasal KHI ke-179. Sebab yang kedua, sebab dari nasab atau hubungan darah atau saudara. Untuk yang pertama dari nasab ini anak perempuan. Jika anak perempuan tersebut sendiri atau tidak ada cucu lain, maka dia akan memperoleh bagian 1/2 dari harta yang akan diwarisi. Dan jika ada dua anak perempuan atau tidak memiliki anak laki-laki selain anak perempuan tersebut, maka dia akan memperoleh bagian 2/3 dari harta yang akan diwarisi. Nah, kedua bagian tersebut tercantum hukum dasarnya di surah An-Nisa ayat 11 dan pasal KHI 170. Untuk bagian yang kedua ada di anak laki-laki. Jika anak laki-laki tersebut sendiri atau bersama anak atau cucu lain, maka dia akan memperoleh harta warisan asobah. Asobah itu sendiri ketika ahli waris lain telah mendapatkan warisannya, namun dia memperoleh harta sisanya. Dan kata kutip, dia memperoleh warisan sisa zawil furuj. Dan hukum tersebut tercantum dalam surah An-Nisa ayat 11 dan hadis serta pasal KHI ke-176. Untuk bagian yang ketiga ada di ayah kandung. Bila tidak memiliki anak atau cucu, maka orang tersebut memperoleh bagian 1/3 harta yang diwarisi. Dan bila ada anak atau cucu, maka orang tersebut memperoleh 1/6 dari harta yang akan diwarisi. Nah, kedua bagian tersebut juga tercantum dalam surah An-Nisa ayat 11 dan juga pasal KHI 177. Bagian keempat yakni ibu kandung. Bila tidak memiliki anak, cucu, dan saudara lebih ayah kandung, maka ibu mendapatkan bagian 1/3 dari harta yang diwarisi. Dan jika ibu memiliki anak, cucu, dan tidak ada dua saudara lebih dari ayah kandung, maka ibu mendapatkan 1/4 dari harta yang diwarisi. Nah, kedua bagian tersebut sudah tercantum juga di surah An-Nisa ayat 11 dan juga pasal KHI 178. Untuk bagian yang kelima ada di saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu atau keluarga dalam lingkup keluarga. Nah, jika sebabnya itu sendirian dan tidak ada anak atau cucu lain ayah kandung, maka saudara tersebut memperoleh bagian 1/6 dari harta yang diwarisi. Dan jika 2 orang atau lebih tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung, maka memperoleh bagian 1/3 dari harta yang diwarisi. Nah, untuk dasar-dasar bagian tersebut juga sudah tercantum dalam surah An-Nisa ayat ke-12 dan juga pasal KHI 181. Untuk bagian yang keenam ada di saudara perempuan sekandung atau seayah. Jika saudara perempuan itu memiliki sendirian, tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada ayah kandung, maka dia akan memperoleh bagian 1/2 dari harta yang akan diwarisi. Dan jika ada 2 orang atau lebih tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung, maka memperoleh bagian 2/3 dari harta yang diwarisi. Nah, dasar tersebut tercantum dalam surah An-Nisa ke-12 dan pasal KHI 182.
Untuk sebab yang ketujuh ada di saudara laki-laki sekandung atau seayah. Jika dia sendirian atau bersama saudara lain, tidak ada anak, tidak ada cucu, dan ayah kandung, maka ia akan memperoleh bagian asobah atau yang seperti saya jelaskan setelah dibagi pembagian harta ahli waris yang lainnya. Maka dia akan berhak memperoleh warisan sisa dari yang sudah berhak sebelum dari dia. Dan untuk bagian ini sudah tercantum di Surah An-Nisa ayat ke-12 dan pasal KHI ke-182. Dan untuk sebab yang ke-8 yakni sebab cucu. Nah, untuk sebab cucu ini anak dari orang tua yang akan memperoleh waris, maka dia akan menggantikan kedudukan orang tuanya atau hak orang tuanya memperoleh warisan dari kakeknya. Maka jika orang tuanya sudah tidak ada di dunia, maka anak ini yang akan memperoleh bagiannya atau memperoleh warisannya. Untuk bagiannya, dia akan memperoleh bagian sesuai yang akan diganti kedudukan sebagai ahli waris atau orang tuanya. Dan untuk dasar hukumnya sudah tercantum di Ijtihad Ulama dan pasal KHI ke-185. Sekian dari ilmu mawaris yang saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan mungkin bisa dikoreksi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.